Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudari seiman, mari kita meluangkan waktu sejenak bersama saya, mendapatkan juadah rohani, menghurai satu cabang ilmu dalam Islam yang kurang difahami, kurang diceburi, iaitu ilmu tasawuf, satu cabang ilmu dalam Islam. Ilmu ini, ada yang tak faham dan ada pula yang membenci ilmu tasawuf ini. Ilmu tasawuf yang membenci. Khususnya adalah dari puak Wahabi. Ya, saya faham, ramai juga yang faham. Puak Wahabi lah yang menolak. Ajaran yang tidak sesuai dengan fahaman mereka atau mereka takut kepada fahaman lain, seperti jemaah tabligh, tarekah, dan banyak lagi cabang-cabang ilmu Islam yang mereka menolak. Ini kerana terdapat suatu ciri-ciri kepada Wahabi, iaitu sifat kesombongan dan merasa hanya fahaman mereka yang benar. Hanya mereka Islam yang tulen, yang lain bida'ah, khurafaat dan sebagainya. Mereka juga anggap yang fahaman lain sebagai persaingan kepada fahaman Wahabi. Okey, cukup. Kita berbalik kepada tasawuf. Tasawuf adalah salah satu ilmu penting dalam Islam. Dalam terminologi agama juga dipanggil the spiritual science of Islam dan secara umum diartikan sebagai ilmu kerohanian untuk menyucikan hati, memperbaiki akhlak demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengamal tasawuf juga dipanggil sebagai seorang sufi. Dengan kesucian dan kebersihan hatinya yang merupakan saru karunia dari Allah Subhanallahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber ilmu tasawuf, sumber dari semua ilmu dan cahaya. Baginda mendalami bibit-bibit dari semua teori makrifat dan sir. Ilmu sir iaitu ilmu rahasia kewujudan ini. Ilmu tasawuf pada hakikatnya adalah ilmu tauhid untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia termasuk semulia-mulia ilmu dan intisari daripada syariat Islam. Bahkan menjadi sendi utama dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku." Dengan pengertian ilmu tauhid inilah yang dijernihkan kembali dari sumber yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dari ilmu inilah memancar nur, cahaya hakikat, sehingga hati nurani kita dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan bimbingan dan petunjuk Allah dan pelaksanaan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun definisi ilmu tasawuf adalah, yaitu mengenal Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara, hubungan dengan Allah tanpa perantara, direct relation with Allah. Kita menyikapi amalan pertama, yaitu menerapkan dalam kehidupan semua akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji, menurut apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Kedua, mengendalikan hawa nafsu. Ia kontrol hawa nafsu sesuai kehendak Allah, bukan mengikuti dan kalah pada desakan hawa nafsu yang merosakkan, seperti amarah dan ego, dan selalu merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Kita kosong, tidak memiliki apa-apa pun, namun kita dimiliki Allah Ta'ala. Yang ada dan yang memiliki hanya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghayati prinsip-prinsip ini, adalah dengan mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari semua sifat-sifat dan af'al Allah di dunia ini. Mengenal dan menghayati Asma'ul Husna. Dan inilah pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya, sesungguhnya dengan lahir batin, sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Manfaat mempelajari ilmu tasawuf. Para ulama-ulama muktabar sepakat mengatakan bahawa manfaat dan kelebihan mempelajari ilmu tasawuf iaitu mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga mendapat kelapangan dada, ketenangan akal fikiran, kesucian hati dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk dan menghadapi semua masalah di dunia yang fana ini. Prinsip-prinsip ini sangat tinggi dan tidak ternilai harganya. Dan pengamal-pengamal tasawuf anggap dunia ini satu pengembaraan, suatu journey,
satu perjalanan yang berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengamat tasawuf merasa kehadiran Allah di waktu siang dan malam, di lahir dan di batin, di waktu dalam kesendirian, atau dimanapun bumi dipijak, dan tidak lupa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua kata-kata dan perbuatan, menerima semua makhluk sebagai ciptaan dan makhluk Allah, tidak kira bangsa, pangkat, atau derajatnya dalam seadanya. Menerima dan bersyukur ke atas semua nikmat dan keindahan alam semesta ini, tanpa keluh, tanpa keluhan atau kebencian apapun. Dengan segala ketenangan hati, selalu rela dan ridha segala hukum, takdir Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Dan akhir sekali, kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan suka dan duka. Untuk bertakwa, kita harus bersikap wara', menjauh dari perkara-perkara makruh, subhat dan haram, dan tetap istiqamah dalam mentaati semua perintah dan tetap tabah dalam segala situasi. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, harus berhati-hati dan menerapkan budi pekerti yang baik. Menghadapi rintangan-rintangan hidup harus dengan sabar dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Selalu rela ia itu ridha pada Allah atas segala takdirnya dan merasa cukup dan tidak tamak terhadap sesuatu. Mengembalikan segala-galanya hanya kepada Allah dengan bersyukur dan mohon perlindungan kepada Allah daripada segala kesempitan, fitnah dan pancaroba hidup ini. Kita senantiasa mohon agar diberi semangat yang tinggi, berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan, taat dan memahami diri sebagai seorang hamba, melaksanakan kewajiban, dan menghargai segala nikmat-nikmat Allah. Setiap umat Islam harus mempunyai ciri bertasawuf. Pertama, tasawuf merupakan basis fitrah setiap manusia. Ia merupakan potensi ilahiyah, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi mendesain peradaban dunia. Penerapan prinsip-prinsip tasawuf dapat mengatur dan mewarnai segala aktivitas sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, tasawuf berfungsi sebagai alat pengendali agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh modernisasi yang membawa kepada penurunan moral dan akhlak. Hanya dengan prinsip tasawuf akan meluruskan manusia kepada supreme morality, yaitu akhlak yang terpuji dan unggul. Seterusnya, faktor ketiga, bahwa prinsip yang diajarkan dalam tasawuf sangat relevan kepada setiap orang, kepada masyarakat, kerana ia bersesuaian dengan problem manusia. Dengan tasawuf secara seimbang, memberi kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Dan yang utama, tasawuf dapat membentuk tingkah laku yang terpuji, sikap ihsan, rendah diri, seperti saling menghormati, tolong-menolong dan sebagainya. Prinsip tasawuf juga, ia membentuk idealisme intelektual, sesuatu yang dapat difahami dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat. Umat Islam secara fisik kita menghadap satu arah, iaitu Ka'bah, dan secara rohaniah kita mengesahkan dan menuju ke Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tasawuf akan mencapai kedekatan diri kepada Allah, Sang Pencipta. Ia akan cepat memahami ilmu makrifat sehingga dapat mengenal Allah Ta'ala dan menyucikan jiwanya. Demikian pengertian singkat ilmu tasawuf dan cara mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita agar dapat mengenalnya dan mendapatkan rahmatnya. Sampai di sini penyampaian saya, Sang Sufi Pengembara Rohani. Semoga bermanfaat dan berinspirasi. Mohon subscribe channel ini, like dan komen setulus hatimu, jangan biarkan lilin ini terpadam. Salam hormat dan terima kasih. Jazakallah khair. Amin ya rabbal alamin.